Halo selamat pagi pemirsa, kabar Sumbaksel kembali menemani pagi Anda dengan menyajikan berbagai informasi dari Sumatera bagian selatan. Bersama saya Anggi Pradita, berikut kabar Sumbaksel selengkapnya. Pemirsa, memperingati Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025, Muhammadiyah Boarding School Bahrul Ulum Musi Banyuasin menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dan atraksi penampilan seni yang memukau para tamu undangan. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 di Muhammadiyah Boarding School Bahrul Ulum Desa Karangringin 2, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin berjalan dengan lancar dan hikmat. Upacara ini menunjukkan jiwa patriot dan rasa nasionalisme yang perlu ditanam kepada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Selain momen Hari Sumpah Pemuda, sejumlah santri dan santriwati MBS Bahrul Ulum juga mengenakan pakaian adat daerah demi melestarikan kearifan budaya lokal. Acara dihadiri pembina pengurus MBS Darul Ulum beserta pengurus struktural, guru, camat Lawang Wetan, Dikbud, Kemenak, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, wali murid, dan masyarakat sekitar. Bersamaan peringatan Hari Santri Nasional, MBS Bahrul Ulum juga menggelar aneka kreasi penampilan para santri dan santriwati yang berprestasi dalam kesenian tradisional, seperti senjang, tari setabak, tari zapin. Selain itu juga menampilkan pidato dan puisi, dua bahasa asing yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Juga penampilan bela diri pencaksilat, atraksi dan penampilan yang disajikan para santri dan santriwati sangat memukau hati para tamu undangan. Dalam kesempatan ini juga, Kemenak Mubah Haji Hermadi melakukan peninjauan sejumlah fasilitas sarana prasarana yang masih dalam proses pembangunan di tempat asrama dan tempat belajar mengajar santri-santriwati. Peringatan Sumpah Pemuda hari Sabtu ini dengan niat untuk mewujudkan persatuan kesatuan dan mewujudkan visi dan misi sehingga tampil pemuda-pemuda yang islami, yang istiqomah demi masa depan NKRI tetap jaya. Terus untuk yang ditanamkan kepada peserta didik ini apa aja nih sebagai pembinaan? Yang ditanamkan kepada peserta didik ya tidak lain untuk memperkuat, memperkokoh akidah mereka, keteguhan hati mereka di dalam keimanan mereka dan menampilkan mereka sebagai generasi muda yang handal. Ya, tanggapan kami dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas, sesungguhnya tampilan mereka itu luar biasa. Mereka menampilkan kreasi masing-masing dan juga tidak melupakan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Harapannya mungkin untuk prestasi kita. Harapan kami kepada anak-anak kita semua yang ada di sini berharap prestasi ini terus berjuang bukan hanya di tingkat kabupaten akan tetapi tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Mohon untuk hadir di depan kantor. Dari Musi Banyuasin, Puja Kusuma dan Iwan Arianto, TV One mengabarkan. Sebuah rumah sederhana di Jalan Silaberanti, Gang Kemiling 1, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang, berubah fungsi menjadi dapur makan bergizi gratis atau MBG, dikelola oleh SPPG Silaberanti Jakabaring, binaan Direktorat Interkam Polda Sumsel. Saat ini SPPG Silaberanti melayani 1.688 penerima manfaat di 2 sekolah, yaitu SMP Negeri 15 dan SMP SMA Nahdlatul Ulama. Proses pengolahan makanan dimulai sejak tengah malam dari pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 04 waktu Indonesia Barat demi memastikan setiap menu tepat waktu siap didistribusikan ke sekolah. SPPG ini juga telah mengantongi sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS sebagai jaminan bahwa proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan sesuai standar keamanan pangan. Menu yang diberikan pada Selasa 21 Oktober berupa nasi putih, semur telur bulat, tumis buncis, wortel dan jagung manis, dilengkapi buah kelengkeng dan susu kemasan. Menu ini disusun untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang anak sekolah. BEPA yang didampingi PIC Mitra SPPG Silaberanti, Leni Agus Mayanti, menjelaskan, SPPG Silaberanti sudah dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sendiri, sehingga limbah makanan tidak mencemari lingkungan. Dari hasil produksi IPAL yang mengalir keluar hanya air tanpa residu. Jadi sesuai standar kita, Pak. Standar kita sudah ditentukan oleh BGM, jadi Bapak sudah lihat sendiri tadi kan ruang-ruangannya, alur-alur kerja kita udah lengkap, Pak.
Bisa dijelaskan Pak, pembagian ruangan di dapur ini ada apa saja? Boleh Pak. Ini kita kalau dari awal kan ruang-ruang kita ada, pertama masuk ada loker wanita, loker laki-laki, musola, ruang kepala SPPG, ruangan untuk tamu-tamu, ruang rapat sebelah sini. Masuk ke dalam itu ada ruangan pencucian ompreng, pencucian hewan, pencucian sayur-sayuran. Masuk ke dalam tadi Pak, tempat persiapan. Program ini menjadi bukti nyata kepedulian Polri melalui SPPG dalam menunjang pemenuhan gizi anak sekolah, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat dan higienis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang menghadirkan inovasi pengelolaan sampah melalui program Circle Pass yang ditampilkan dalam ajang pameran Cipta Karya Warga Binaan di Kambang Iwak Palembang, Sabtu 25 Oktober 2025. Bertempat di seputaran Kambang Iwak Palembang, pameran Cipta Karya Warga Binaan Sesumsel digelar. Turut hadir dalam kegiatan pameran ini Kakanwil Ditjen Pas Sumatera Selatan, Erwendi Supriyatno, Dirtek Forba Pas Maulidi Hilal, serta Dirbinapi dan anak binaan Julius Sahruza sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pembinaan vokasional dan kepedulian lingkungan di UPT Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang menghadirkan inovasi pengelolaan sampah melalui program Circle Pass atau Circular Cleaning Pemasyarakatan. Program Circle Pass mengenalkan konsep ekonomi sirkular melalui tahapan pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali sampah organik maupun anorganik. Kalapas Kelas 1 Palembang, beliau membuat satu gagasan dalam proyek perubahannya, yaitu strategi inovasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi, di mana yang selama ini sampah dari lapas itu ya dibuang begitu saja, gitu ya. Tapi atas gagasan beliau, sampah-sampah itu kemudian dimanage melalui Circle Pass, yaitu sirkulasi cleaning pemasyarakatan, di mana akhirnya sampah itu menjadi namanya magot, ya magot. Baik, hari ini kami dari Lapas Kelas 1 Palembang bekerja sama dengan Lapas Perempuan Palembang dalam rangka memperkenalkan produk-produk unggulan daripada warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan yang kita pamerkan pada saat ini merupakan hasil daripada pelatihan kemandirian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah Ramadan, TV One mengabarkan. Diisi dengan serangkaian kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik pelayanan KB maupun pelayanan kesehatan lainnya. Dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, TNI Manunggal KB serta Harganas ke-32 tahun 2025 serta mewisuda lansia tingkat 2 Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas PPPA PPKB melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat seperti pemasangan KB secara gratis, pemeriksaan kesehatan, donor darah, serta bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perekaman serta pembuatan KTP secara gratis. Selain itu, guna meningkatkan pendapatan warga dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga diadakan pasar murah, serta pameran hasil dari UPPKA Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Dalam rangkaian kegiatan itu juga, Gubernur Sumatera Selatan beserta Wakil Bupati Ogan Ilir dan Forkopimda juga menyerahkan bantuan pada ibu hamil beresiko stunting dan anak stunting serta memberikan penghargaan pada para penyuluh maupun petugas yang ikut berpartisipasi dan menurunkan angka stunting baik di Ogan Ilir maupun Provinsi Sumatera Selatan. Para orang tua akan pentingnya kewaspadaan stunting untuk mulai dipantau sejak perkawinan, kehamilan, kelahiran sampai dengan pertumbuhan. Untuk di desa kita aktifasi posyandu, ada bidan, ada puskesmas dan penyuluh KB. Begitu pentingnya mengatur pertumbuhan anak-anak. Acara ini tentu saja tidak hanya kita lihat dari sisi seremonialnya saja, tapi manfaat dari acara ini luar biasa. Kita artinya memotivasi masyarakat kita untuk senantiasa menjaga kesehatan, pola hidup bersih, dan juga agar anak-anak kita ke depan tidak ada lagi anak-anak yang tumbuhnya kurang gizi,
anak yang stabil. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Ajang perhelatan Pekan Olahraga atau Porprov ke-15 tahun 2025, cabur atletik dan cabur tenis lapangan kontingen MUBA mendominasi medali. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang digelar di Musi Banyuasin kini hampir menjelang babak akhir. Kontingen Musi Banyuasin pada perhelatan olahraga terbesar di Sumatera Selatan masih memimpin perolehan medali. Salah satunya medali yang didapat dari cabang atletik serta cabang olahraga tenis lapangan. Tim atletik MUBA menargetkan 8 emas serta tenis meja untuk menambah pundi-pundi medali. 2, 3, ini Bapak. Oke. Ini Bapak 1, 2, 3. Juara Musi Banyuasin. Musi Banyuasin. Saat ini masih ada beberapa pertandingan yang digelar di kawasan Kota Sekayu. Ada 17 kota dan kabupaten yang mengikuti ajang olahraga Porprov Sumatera Selatan di tahun 2025. Ketua Pencapasi Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjelaskan terkait dengan pertanyaan bahwa dalam Porprov kali ini untuk cabang atletik di pertandingan yaitu lari cepat, kemudian lari 100, lari 400, dan kemudian juga lempar lembing, lempar cakram, lompat jauh, lompat jangkit, kemudian lompat tinggi di pertandingan. Seluruh pertandingan sudah berapa medali yang kita peroleh Pak, medali emasnya Pak? Untuk Kabupaten Musi Banyuasin sampai pagi ini kita sudah mendapatkan 5 medali emas. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujakusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, para atlet tuan rumah Musi Banyuasin masih mendominasi Porprov ke-15 tahun 2025. Reporter TV One Pujakusuma mengabarkan khusus untuk Anda para pecinta olahraga. Ajang kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov masih terus bergulir. Salah satunya yakni cabang olahraga catur yang digelar di Wisma Atlet Blok A di Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Ada 117 peserta lomba dari 17 kabupaten dan kota yang mengikuti cabur catur ini. Atlet dari Kabupaten Musi Banyuasin menerjunkan sebanyak 14 atlet, yakni 7 atlet putra dan 7 atlet putri dengan mengikuti seluruh kelas di cabang olahraga catur. Total peserta ada 117 orang Pak, dari 14 kabupaten kota. Ya, yang diperebutkan ada berapa medali Pak? Ada 26 medali emas, 26 perak, dan 26 perunggu. Ya, untuk peserta atau atlet dari MUBA sendiri ini ada berapa peserta? Nah, kalau untuk MUBA sendiri mereka mengikuti di seluruh nomor. Kita ada pertandingan di Atlet MUBA optimis menjadi juara pada cabang olahraga catur yang memperebutkan 26 medali emas, 26 medali perak, serta 26 medali perunggu. Pemirsa, saat ini saya berada di cabang olahraga catur yang dilaksanakan di Wisma Atlet di Kota Sekayu di ajang Porprov yang ke-15. Ada 117 dari 17 kota dan kabupaten yang mengikuti lomba cabang olahraga catur ini dan akan direbutkan 26 medali. Sementara untuk Kabupaten Musi Banyuasin, atlet yang ditujukan adalah ada 14 atlet, 7 atlet putri dan 7 atlet putra yang mengikuti ajang bergengsi di ajang Porprov tahun 2025. Dari lokasi catur di Wisma Atlet, saya Pujakusuma mengabarkan. Sementara itu dari babak final cabang olahraga futsal, tim futsal putri Kabupaten Musi Banyuasin harus mengakui keunggulan tim futsal putri Oku Timur dengan skor 0-2, sehingga harus puas meraih medali perak. Detik-detik berakhirnya pertandingan cabang olahraga futsal pada Porprov ke-15 tahun 2025, tim futsal putri Kabupaten Musi Banyuasin harus mengakui kekalahan dengan skor 2-0 yang bertanding melawan tim futsal putri Kabupaten Oku Timur di final.
Dari mulai babak pertama pertandingan, tim futsal Putri Oku Timur terus melancarkan serangan ke pertahanan tim futsal Putri Muba. Hingga terjadi gol di menit ke-5, kedudukan berubah 1-0 untuk tim Oku Timur. Meski tim Putri Muba terus melancarkan serangan, namun masih belum bisa melawan pertahanan tim Oku Timur dan serangan balasan kembali terjadi hingga membuahkan gol untuk tim Oku Timur di menit 15. Dan kedudukan berubah 2-0 hingga babak pertama usai. Di babak kedua, pertandingan juga tidak mengalami perubahan skor sehingga tim futsal Putri Oku Timur memenangkan pertandingan dan meraih medali emas, sementara tim futsal Putri Muba mendapatkan medali perak dan medali perunggu untuk tim futsal Putri Lahat. Mungkin kurang komunikasi, kurang kompak lagi, lebih kurang tenang lagi sih dari Untuk hari ini kita selesai melaksanakan seluruh pertandingan cabang futsal pada pertandingan ke-15 dengan lancar, aman, walaupun mungkin ada kendala tapi berkat kerjasama seluruh panitia dapat diselesaikan dan dioperasi dengan baik tanpa menimbulkan konflik bersama TD. Karena di sini juga seluruh kantor mengucapkan terima kasih kepada Dari Musi Banyuasin, Puja Kusuma dan Iwan Arianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, cabur panahan ajang Porprov ke-15 tahun 2025 di Musi Banyuasin menggelar 7 nomor perlombaan di babak final. Medali emas ditargetkan diraih tim panahan Muba, sementara dari pertandingan 12 nomor perlombaan, tim panahan Muba telah mengantongi 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Cabang olahraga panahan pada Porprov ke-15 tahun 2025 di Musi Banyuasin masih bergulir. Sementara dari 26 nomor perlombaan, pertandingan 12 nomor perlombaan telah usai. Tim panahan Muba telah mengantongi medali 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Untuk pertandingan di nomor perlombaan yang tersisa, tim panahan Muba ada 7 nomor perlombaan memasuki babak final dan ditargetkan akan mendapatkan semua emas di nomor perlombaan itu. Tentunya fisik dan mental para atlet telah disiapkan untuk berlaga di nomor perlombaan tersebut. Harapannya dengan target medali emas yang diraih bisa menambah pundi-pundi emas, menjaga Muba agar tetap bertengger di puncak klasemen perolehan medali di Porprov 15 tahun 2025. Musi Banyuasin. 12 nomor final, alhamdulillah kita bisa mendapatkan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Kemudian untuk nomor-nomor yang lain sisanya kita akan masih berlanjut sampai di hari Jumat, dan kebetulan kita masih ada 7 final dan prediksinya mudah-mudahan kita bisa mengambil semua nomor final yang diikuti oleh atlet-atlet kita. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma dan Iwan Arianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, M. Oktaviansyah, anggota DPRD Sumsel dari fraksi PKB, tetap konsisten dalam memperjuangkan dunia pendidikan yang berkualitas. Dalam setiap kunjungan kerjanya, pria yang kerap dipanggil Engga ini tak pernah absen mengunjungi sekolah dan berdiskusi dengan para guru serta siswa. Pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar untuk mempersiapkan generasi bangsa ke depan menuju Indonesia Emas. Hal ini disampaikan M. Oktaviansyah di hadapan para guru dan siswa saat melakukan kunjungan kerjanya di SMA Negeri 1 Pendopo dan SMA Negeri 1 Pendopo Barat dalam reses keempatnya di Dapil 7 tahun 2025. Berbagai aspirasi dan usulan dari pihak sekolah terkait adanya kekurangan sarana penunjang belajar mengajar di sekolah tersebut. Bagi M. Oktaviansyah, dirinya akan memperjuangkan semua usulan kebutuhan sekolah tersebut dalam rapat paripurna bersama Gubernur Sumatera Selatan, agar anggaran pendidikan dapat tersalurkan dan tepat sasaran. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang luar biasa
Yang pertama masalah kekurangannya buku, kekurangannya fasilitas di dalam proses belajar dan mengajar, dan lain-lain sebagainya. Sesuai dengan tupoksi saya adalah anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan juga saya sangat konsen kepada dunia pendidikan, sehingga kami dari Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan meningkatkan fasilitas-fasilitas di sekolah-sekolah SMA. Sementara itu, para guru dan siswa terlihat antusias menyambut kunjungan kerja anggota DPRD Sumsel ini. Dengan hadirnya M. Oktaviansyah, kian menambah spirit dan motivasi bagi siswa serta guru dalam proses belajar mengajar ke depannya. Kami sangat bangga sekali dengan adanya ini, bisa kami untuk menuangkan aspirasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan. Usulan tadi pertama kami di sini, Mbak, masalah air, kemudian akses jalan. Kalau musim hujan, ya kendalanya di jalan, becek anak-anak ini. Dari Empat Lawang, Arwin Zatoni Saputra, TV One, mengabarkan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Ogan Ilir tunjukkan komitmen kesiapan melayani para penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini terlihat saat SPPG di Jalan Kopral Juni Indralaya dikunjungi oleh Bidhumas Polda Sumatera Selatan. Kepala SPPG Polres Ogan Ilir Krisna Agung Pangestu melalui ahli gizi SPPG Polres Ogan Ilir Cynthia Delima SGZ menerangkan bahwa SPPG ini didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidang masing-masing. Mulai dari tim persiapan, pengolahan, pemorsian, distribusi, cuci ompreng, kebersihan hingga keamanan, semuanya berkoordinasi dengan baik. SPPG Ogan Ilir secara keseluruhan dijalankan oleh 52 orang yang tersebar di 27 SPPG, dan SPPG Polres Ogan Ilir merupakan yang pertama di Ogan Ilir mendapatkan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut dikeluarkan pada 7 Agustus 2025 karena SPPG dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi serta hasil pemeriksaan uji kelaikan higien makanan dan minuman. Seluruh bahan makanan yang datang ke SPPG diperiksa satu persatu, memastikan jika ada kualitas bahan yang dinilai kurang, maka dikembalikan kepada supplier. SPPG hanya menerima bahan makanan berkualitas baik dan digunakan untuk 1 hari distribusi MBG. Setiap ruangan penyimpanan bahan harus benar-benar steril untuk menjaga higienitas. Ini adalah gudang penyimpanan makanan basah termasuk sayur-sayuran dan bumbu-bumbu. Setelah diterima, dicatat dan diperiksa kualitasnya sesuai syarat yang diberikan. Favorit makanan anak-anak ya? Kalau telur kita cuma 1 kali seminggu. Oh gitu. Satunya itu ada dori sama daging. Kemarin daging kita di hari Senin itu rendang. Di hari Selasa kita ada ayam kemangi, terus di hari kita Dengan adanya sertifikat Like Hygiene Sanitasi, SPPG Polres Ogan Ilir diharapkan dapat menjadi contoh standar penyelenggaraan makan bergizi gratis yang aman, higienis, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan. Dari Ogan Ilir, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Sementara itu, dari cabang olahraga panjat tebing Porprov ke-15 Sumsel tahun 2025, kontingen Musi Banyuasin meraih 2 emas dan 1 perak. Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Kota Sekayu, Musi Banyuasin masih terus bergulir. Kabupaten Muba masih memimpin klasmen perolehan medali terbanyak. Salah satunya diperoleh dari cabang olahraga panjat tebing yang meraih 2 emas dan 1 perak. Bupati Musi Banyuasin HM Toha menyerahkan medali secara langsung kepada para atlet panjat tebing. Ada 22 medali yang diperebutkan pada cabang olahraga panjat tebing, seperti disampaikan oleh Ketua Pelaksana Panjat Tebing Iskandar Syahrianto. Hari ini kita untuk cabang panjat tebing ada 22 medali emas ya, dengan 4 disiplin ya. Ada lead, speed, border, dan juga ada combine di situ. Berapa peserta diikuti ini? Diikutin 132 atlet dari 13 kabupaten kota. Juara 2 dari kontingen Pagar Alam atas nama Delan Pramayuda meraih medali perak. Jadi Bapak. Sementara itu, Bupati Muba HM Toha menyambut bangga atas prestasi yang diperoleh oleh para atlet Musi Banyuasin.
Alhamdulillah kami pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin merasa bangga selaku tuan rumah, insya Allah menjadi juara umum. Dan sudah saya tekankan beberapa hari yang lalu, kita menjadi juara yang santun, yang profesional. Itu harapan kita ke depan, Muba tetap mempertahankan sebagai kota olahraga. Dari Musi Banyuasin, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Perhelatan Porprov ke-15 tahun 2025 di Musi Banyuasin semakin menarik. Berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Laga final sepak bola Porprov ke-15 tahun 2025 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan antara kesebelasan Kota Palembang melawan kesebelasan Kota Lubuk Linggau digelar di Stadion Serasan Sekate, Buba. Skor imbang 0-0 hingga 2 kali babak pertandingan terpaksa dilakukan perpanjangan waktu pertandingan. Meski sedikit tegang dan ketat dalam permainan, namun kedua kesebelasan berpenampilan sportif. Gol kemenangan tim Kota Palembang tercipta di babak kedua perpanjangan waktu dan pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Bupati Muba Haji M. Toha Tohet hadir menyaksikan jalannya pertandingan dan secara langsung memberikan medali kepada para pemenang. Sementara tim kesebelasan Muba mendapatkan medali perunggu dan Kota Palembang mendapatkan medali emas. Perak diperoleh tim Lubuk Linggau. Terima kasih kepada kontingen atlet-atlet yang berkolaborasi, yang bertanding di Kabupaten Musi Banyuasin. Penuh semangat, tidak ada zero. Nah, Kabupaten Muba dalam hal ini sepak bola juara 3. Tapi insya Allah Kabupaten Musi Banyuasin akan menjadi juara. Ya, alhamdulillah kita hari ini penantian yang cukup panjang ya, selama 23 tahun. Porprov Kota Palembang ini sudah lama ya, 23 tahun belum pernah mendapatkan gelar namanya medali emas di cabang olahraga sendiri. Alhamdulillah hari ini saya selaku Ketua Umum PSSI Kota Palembang hari ini memecahkan rekor pada hari ini di Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Puja Kusuma dan Iwan Arianto TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kabar Sumbangsel edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.